Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa STI Surakarta. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ina Nurrohmah dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis. Pada kali ini saya akan membahas terkait dengan bab selanjutnya, yaitu terkait dengan surat lamaran kerja. Pasti teman-teman mahasiswa sudah pernah ya mungkin membuat lamaran kerja atau mungkin membuat surat yang ditujukan untuk ingin menambah penghasilan atau mungkin ingin mencari pekerjaan. Makanya para rekan-rekan mahasiswa membuat lamaran pekerjaan. Di sini di komunikasi bisnis kali ini terkait dengan surat lamaran pekerjaan, kita harus memahami dulu apa itu surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan itu adalah suatu surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Dalam istilah lain adalah surat yang biasanya kita tulis gitu ya, kalau mungkin kita yang mencari pekerjaan, yang intinya kita itu mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti proses dalam rekrutmen karyawan atau mungkin rekrutmen pegawai. Makanya kita membuat surat lamaran pekerjaan. Dan di sini harapannya kita sebagai orang yang mencari pekerjaan itu harapannya bisa diterima gitu ya. Bisa diterima untuk mengikuti alur-alur seleksi yang ada di perusahaan tersebut atau di mana tempat orang tersebut untuk mencari pekerjaan. Dan di sini rekan-rekan mahasiswa ternyata ada beberapa jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Ketika kita mengkategorikan jenis pembuatan surat lamaran pekerjaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Kalau bahasa sekarang adalah kita membuat kurikulum vitae. Dan biasanya memang tidak terlepas itu satu rangkaian ya. Jadi ketika kita membuat surat lamaran pekerjaan, di lembar berikutnya adalah kurikulum vitae. Sehingga orang yang membaca surat lamaran pekerjaan yang kita buat harapannya tahu Mbak ini siapa, alamatnya di mana, terus terkait dengan mungkin riwayat organisasi atau mungkin pengalaman kerja dan sebagainya, sehingga memerlukan sarana pendukung yaitu kurikulum vitae tersebut. Ya, dan yang kedua adalah surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam cara ini riwayat hidup merupakan lampiran, jadi dijadikan sebagai suatu lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Jadi ada dua hal di sini jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah ketika surat lamaran pekerjaan itu digabungkan dengan kurikulum vitae, jadi menjadi satu rangkaian. Tapi banyak juga yang menggunakan yang kedua ini, surat lamaran pekerjaan itu adalah terpisah dengan kurikulum vitae, biasanya di lembar berikutnya. Lampiran yaitu kurikulum vitae yang membuat atau yang melamar pekerjaan di sana. Dan di sini unsur-unsur penting surat lamaran pekerjaan. Kadang kita itu merasa terpaku dengan sesuatu hal gitu ya. Jadi terpaku dengan sesuatu hal yang mungkin monoton. Dalam istilahnya adalah ya sudah kita membuat ya seperti itu saja. Membuat lamaran pekerjaan ya hanya letter luck gitu ya. Mungkin kita mencontoh sesuatu ya udah itu saja gitu. Padahal ketika kita melihat sekarang ini banyak sekali yang mengkombinasikan surat-surat lamaran pekerjaan itu atau apa yang kita buat itu dengan berbagai macam model atau mungkin bagaimana untuk menarik, dibuat secantik mungkin, dibuat semenarik mungkin, sehingga di sini surat lamaran yang baik itu setidak-tidaknya mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bentuknya yang menarik sehingga ketika orang yang melihat atau mungkin orang yang membaca itu tidak malas-malesan gitu ya, atau mungkin seperti ini biasa gitu ya, tapi bagaimana dibuat secantik mungkin, semenarik mungkin. Dan mungkin rekan-rekan mahasiswa banyak ya contohnya, mungkin kita bisa membuka di Google, bisa buka di acuan-acuan yang lain yang mungkin menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Yang kedua, mempunyai bahasa yang menarik. Bahasa yang menarik di sini adalah bahasa yang memang digunakan bagaimana orang itu bisa tertarik atau orang yang membaca itu tertarik dengan
lamaran pekerjaan kita gitu ya, sehingga oh ini bagus, patut kita follow up dan sebagainya. Yang ketiga, menggambarkan kemampuan pelamar. Jadi dalam surat lamaran pekerjaan itu paling tidak ketika orang membaca itu sudah paling tidak tahu lah, sedikit tahu si A nah, ini ternyata punya gambaran kepribadian seperti ini atau mungkin biografi yang seperti ini, sehingga nanti ke depannya oh cocok gak ya untuk saya rekrut, salah satunya satu poin yang nantinya bisa meloloskannya untuk ke tahap berikutnya. Nah, seperti itu. Dan keempat adalah tepat pada sasaran. Jadi tidak bertele-tele, kalau bahasa yang lebih mudah, ketika kita membuat sesuatu itu jangan sampai kita itu membuatnya secara mungkin jelimet gitu ya. Kalau kemarin kita belajar komunikasi bisnis yang sebelumnya, makanya kenapa ketika kita berkomunikasi itu gunakanlah bahasa yang mudah difahami gitu ya, yang mudah untuk diterima dengan bahasa yang mungkin kita sesuaikan siapa yang kita ajak bicara. Begitupun ketika kita membuat surat lamaran pekerjaan ini juga seperti itu. Bagaimana tepat pada sasaran. Jadi apa yang kita tuju itu mengena. Dan di sini hal-hal yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan agar tercapai tujuan yang kita inginkan dalam pembuatannya itu ada beberapa hal. Yang pertama, menyebutkan sumber lamaran. Jadi biasanya di surat lamaran pekerjaan itu berdasarkan info yang saya dapat dari mana, nah, itu salah satunya. Yang kedua, berisi tentang identifikasi diri lengkap dari pelamar. Jadi nama, tanggal lahir mungkin, tempat tinggal dan sebagainya. Yang ketiga, posisi yang dikehendaki. Jadi mungkin ada beberapa posisi ya rekan-rekan mahasiswa yang ditawarkan di salah satu mungkin perusahaan, sehingga kita menginginkan di bagian apa itu harus kita tulis di sana. Dan tidak lepas dengan riwayat pendidikan. Jadi riwayat pendidikan itu nanti biasanya sudah ada di kualifikasi pendidikan. Jadi nanti di bagian mungkin HRD butuh sarjana apa, atau mungkin di bagian keuangan otomatis di sana butuh sarjana ekonomi atau mungkin sarjana akuntansi di sana. Jadi sesuai dengan spesialisasinya. Lalu terkait dengan riwayat pekerjaan. Jadi ketika memang kita sudah punya pengalaman-pengalaman sebelumnya, alangkah baiknya juga kita lampirkan di sana. Atau kalau perlu ada surat resmi ya, biasanya ketika kita pengen mengundurkan diri atau resign atau apapun itu biasanya ada surat resmi yang dari perusahaan pernah bekerja di sini dalam jangka waktu sekian dengan predikat seperti apa. Nah, itu nanti bisa dilampirkan di sana. Lalu selain itu adalah kemampuan lain yang dimiliki. Karena kita nggak tahu ya, mungkin kalau sekarang kita hanya butuh secara ilmu saja, saya kira tidak, tapi juga butuh terobosan-terobosan baru. Dalam istilah lain di sini adalah perusahaan-perusahaan itu tidak hanya butuh yang namanya letter luck dengan keilmuan, jadi butuh yang namanya mungkin pengalaman, butuh dengan yang namanya oh ternyata ini unik, satu orang ini unik dengan kelebihannya dia bisa membuat sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Nah itu apa? Boleh jadi itu kita nanti akan kita tulis di kurikulum vitae atau boleh jadi kita tulis di surat lamaran yang kita buat di sana. Dan terakhir adalah referensi. Jadi di sini adalah ketika ada pelamar yang memandang pihak pemberi referensi. Kadang kan memang ada ya yang punya posisi, Mbak di sana ada lamaran, boleh jadi saudaranya ditulis dapat referensi dari sini. Paling tidak itu nanti bisa menjadi pertimbangan. Selanjutnya adalah terkait dengan pendekatan yang digunakan dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Jadi di sini terkenal dengan pendekatan AIDA. Pendekatan AIDA itu apa? Yaitu attention, interest, desire, dan action. Attention di sini yaitu pelamar kerja harus dapat meyakinkan lembaga pencari kerja bahwa pelamar kerja memiliki sesuatu yang bermanfaat. Saya itu punya skill, saya itu punya sesuatu yang berbeda dan sebagainya. Yang kedua interest, yaitu pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi dengan kualifikasi yang dibutuhkan, sehingga pencari kerja mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik. Nah, membuktikan bahwasannya ini cocok dengan spesialisasi saya, dengan kualifikasi yang ditawarkan.
Buktinya apa? 1, 2, 3. Kita punya sesuatu yang mungkin bisa menjadi pertimbangan penguat saya itu mampu untuk bekerja di sini. Yang ketiga, the share, yaitu pelamar kerja harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca atau lembaga yang membuka lowongan pekerjaan untuk mengetahui lebih jauh tentang yang dituliskan dalam surat lamaran kerja. Jadi harapannya di sini bagaimana seseorang yang ketika kita sudah membuat surat lamaran pekerjaan itu, bagaimana ketika mungkin diwawancara itu orang itu akan wah kayaknya bagus ya, bagaimana membuka untuk bertanya gitu ya, yang mungkin yang menjadi pewawancara itu menjadi penasaran, oh Mbak A itu kok seperti ini ya, boleh jadi akan diulas lagi, kok bisa seperti ini Mbak, atau mungkin pengalamannya apa, caranya bagaimana dan sebagainya, sehingga akan menumbuhkan keingintahuan yang tinggi dari si yang memberikan pekerjaan atau mungkin yang mewawancarai pada saat proses wawancara tersebut. Terakhir adalah action ya. Di sini adalah kita itu butuh yang namanya action. Sehingga pelamar kerja harus dapat memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan sesuai dengan harapan penulis lamaran kerja. Jadi butuh yang namanya suatu action, tindak lanjutnya itu seperti apa. Bahkan boleh jadi di wawancara itu nanti akan diterangkan kira-kira boleh jadi ada tawaran ketika kita punya suatu kualifikasi yang bagus, mbaknya pengen gaji berapa ya, boleh jadi akan seperti itu, atau mungkin punya gambaran perusahaan ini nek seandainya mbaknya bergabung di sini, masnya bergabung di sini, kira-kira apa yang akan Anda berikan ya di sana nanti ya, disesuaikan, karena memang ada beberapa perusahaan yang memang menawarkannya karena dia ahli, boleh jadi yang sesuai tawaran, oke sekian atau bahkan lebih dari itu, boleh jadi karena memang secara kualifikasi dan secara keahlian memang bisa diandalkan di sana. Selanjutnya adalah terkait dengan sumber-sumber lamaran pekerjaan. Ya, rekan-rekan mahasiswa pastinya sudah tahu ya, ternyata banyak sekali sumber-sumber lamaran pekerjaan yang bisa kita dapat. Bahkan di jalan-jalan pun ada. Ketika kita membaca, oh di sana ada lowongan pekerjaan, atau mungkin di TV, atau mungkin di internet, ataupun di media apapun, saya kira karena di zaman sekarang serba canggih gitu ya, kita bisa membrowsing lamaran pekerjaan dimanapun berada gitu ya. Dan di sini boleh jadi berasal dari sumber tertentu, atau mungkin orang dalam di perusahaan tersebut, atau mungkin dari media tertentu, atau referensi-referensi pihak yang lain. Dan di sini saya ingin mencontohkan terkait dengan bagian-bagian dalam surat lamaran kerja. Ketika mungkin gak asing ya bagi rekan-rekan mahasiswa yang mungkin sudah sering bahkan lebih dari 10 kali membuat surat lamaran pekerjaan gitu ya. Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran yang biasanya di bagian kanan. Lalu hal atau perihal di sana. Halnya apa? Perihalnya apa? Lampiran, ada berapa berkas di sana, alamat yang dituju mana, dan otomatis ada salam pembuka di sana, ada isi penutup, dan terakhir di sana ada nama terang serta tanda tangan dari si pelamar tersebut. Ya, dan yang pasti di sini bagaimana, terakhir poin yang ingin saya bahas adalah bagaimana cara membuat surat lamaran kerja yang baik. Jadi yang pertama, gunakan bahasa yang baik. Yang kedua, gunakan atau tulislah kalimat singkat, jelas dan mudah difahami, itu yang kedua. Yang ketiga, tulislah secara manual. Biasanya surat lamaran pekerjaan itu tidak diketik, tapi ditulis secara manual. Harapannya di sana rekan-rekan mahasiswa, kita bisa melihat ya dari tulisan itu secara karakter pribadi, karena memang ada tertentu yang bisa kita lihat di sana dari tulisannya, dari goresan tintanya dan sebagainya, itu bisa dilihat terkait kepribadian seseorang gitu ya. Kalau mungkin kita mungkin ya biasa-biasa aja gitu ya, tapi ada orang-orang tertentu yang dia bisa membaca terkait dengan tulisan tangan orang tersebut. Yang selanjutnya, perhatikan kebersihan surat, jangan sampai ditipek atau bahkan kertasnya acak-acakan, sudah pernah mungkin ditekuk dan sebagainya, itu diperhatikan. Kelima, isi secara jelas data diri dan informasi, jangan sampai ada yang terlewatkan. Nah, kadang kita itu meremehkan hal-hal yang mungkin salah satunya adalah nomor telepon. Nah, nomor telepon itu ternyata penting juga di sana dituliskan, sehingga orang yang akan
nantinya memfollow up itu tahu nomornya berapa, oke dihubungi untuk ditindaklanjuti dan sebagainya. Yang kelima, isi secara jelas data diri tadi, dan terakhir adalah jika Anda mempunyai sertifikat. Jadi biasanya ketika kita mempunyai sertifikat pendukung, silahkan untuk dilampirkan sebagai bahan pertimbangan gitu ya. Ya, ini adalah salah satu contohnya. Nanti rekan-rekan mahasiswa bisa membukanya di Google ataupun di mana saja, saya kira ada di sana, ada bagian-bagiannya seperti apa dan contohnya seperti apa ya. Biasanya saya lampirkan apa saja yang akan jenengan lampirkan itu di bagian paling bawah, terutama pas foto itu juga penting sekali di sana. Ya mungkin itu ya, dan sebagai kesimpulan di sini adalah surat lamaran kerja merupakan pintu gerbang pelamar kerja memasuki dalam dunia bisnis. Apapun itu, bahkan sekarang pun ketika kita ingin menjadi ART pun juga harus melampirkan surat lamaran kerja, atau mungkin teman sendiri pun boleh jadi juga ketika kita profesional ya kita harus melampirkan surat lamaran kerja ataupun bukti-bukti pendukung untuk kita masuk di sana sebagai formalitas di sana. Itu ya rekan-rekan mahasiswa, saya berharap sebenarnya ini baiknya adalah kita praktek langsung untuk membuat surat lamaran kerja. Jadi nantinya setelah kemarin tugas yang saya berikan, ini nanti juga harapannya seperti itu, kita ada actionnya untuk membuat surat lamaran kerja, karena ini nanti tidak terputus di bab selanjutnya adalah kurikulum vitae, dan nanti di sana ada proses selanjutnya adalah wawancara kerja. Sebenarnya ketika kita praktek bisa langsung gitu enak, semuanya bisa kita gabungkan, dari membuat surat lamaran pekerjaan, terus kita membuat kurikulum vitae, terakhir adalah wawancara kerja. Ya nanti kita bahas aja lagi untuk kedepannya seperti apa, untuk bisa mengena ya, bahasanya butuh praktek di sana gitu ya rekan-rekan mahasiswa, nanti bisa kita bahas. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.